Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Agung, Ibu Ernawati SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru SDN 1 Tanjung Agung, serta anak-anak sekalian yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut di dalam kegiatan PKG PJOK yang saya ikuti selama mulai dari bulan 9 ya, 9, 10, 11. Mungkin 2 kali lagi pertemuan kami selesai. Jadi di sini ada rencana tindak lanjut, yaitu rencana program pengembangan sekolah. Di sini lomba senam kreasi antar kelas SDN 1 Tanjung Agung. Ya. Latar belakangnya, ya, program ini dilatar belakangi sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila untuk jenjang SD dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Ya. Kemudian pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen gerak. Kemudian bila dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJOK yang mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi di dalam program ini tidak ada perbedaan, berarti ya di dalam senam itu tidak ada perbedaan di dalam pelajaran PJOK sama, ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada tujuan program. Tujuan programnya ada 3, ya. Yang pertama, menciptakan peserta didik yang sehat, ya. Jadi menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, ya, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Kemudian yang ketiga, membentuk karakter profil Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik, ya, yang berlandaskan pada ajaran agama. Kemudian di situ ada sudah tujuan, kemudian ada capaian, ada langkah-langkah, dan ada hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di situ ada capaian, ya. Pencapaiannya adalah peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik, ya, yang menyenangkan dengan teknik yang benar, serta mampu memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ya. Kemudian langkah-langkah, ya, langkah-langkahnya ini adalah dengan cara berdiskusi bersama pimpinan, kemudian guru, staf, ya, dan peserta didik tentang rencana realisasi kegiatan lomba senam kreasi. Jadi kita harus kerja sama, Bu. Jadi dengan adanya ini, jadi kita harus kerja sama, terutama dengan pimpinan. Ya. Kemudian di situ pelaksanaan, ya. Insya Allah mungkin pelaksanaannya minggu ketiga pada bulan Desember, ya. Sedangkan ini bulan November. Jadi minggu ketiga bulan Desember. Kemudian ada peran masing-masing,
dan memfasilitasi peserta didik sebagai pemeran utama dalam program ini. Jadi peran utamanya adalah peserta didik ya. Kemudian hasil ya. Setelah capaian langkah-langkah itu membuahkan hasil ya. Jadi hasil program lomba senam merupakan bagian dari proyek pembelajaran yang terintegrasi dengan pelajaran lain di sekolah. Melalui program ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Kemudian, selain itu diharapkan ke depannya, siswa dapat lebih memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, ya, serta dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya, setelah hasil, setelah ada langkah-langkah, kemudian di sini ada bawakan ya aspek. Ya. Di situ ada kapasitas kelas dan sekolah ya. Ya, jadi ada 3. Yang pertama aset manusia. Ya. Di dalam aset manusia, dalam program ini sumber daya yang dilibatkan adalah kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan wali murid sebenarnya ya. Kemudian di situ ada aset sosial. Jadi di dalam aset sosial itu ada komunikasi yang intensif dan saling berkolaborasi menjadi langkah yang baik dalam menjalankan program ini. Ya. Kemudian ada aset politik di situ ya. Jadi di dalam aset politik itu kebijakan pimpinan yang pro terhadap kegiatan. Jadi mampu menjalin mitra yang baik dengan pihak yang lain. Jadi kita harus ada jalinan yang baik ya di dalam aset politik ini. Next. Di sini juga ada rencana kegiatan itu bawah lagi di atas ini bukan. Nah itu ya, ada kapasitas sekolah dan kelas ya, kapasitas kelas dan sekolah. Jadi di sini ada 3. Yang pertama aset fisik ya. Di dalam aset fisik yaitu berupa lingkungan sekolah yang asri. Ya, maksudnya yang asri itu adalah bersih, nyaman, dan apa nak? Indah. Ya, indah ya. Serta tersedianya sarana yang memadai yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan lomba senam kreasi. Ya. Kemudian di situ ada aset agama dan budaya, ya. Jadi di wilayah DSDN 1 Tanjung Agung, ya, di tempat sekolah kita ada musik, ya, dan adalah lagu daerah yang diharapkan dapat dijadikan sebagai iringan musik dalam senam kreasi, ya. Maksudnya itu ya, di dalam senam kreasi itu kita ada musiknya supaya kita bisa bergerak. Bukan senam namanya kalau tidak ada musik ya. Kalau ada musik berarti kita bergeraknya lebih indah ya. Badan kita lebih sehat ya. Jadi harus ada musiknya ya. Kemudian selain itu warga sekolah ya menjunjung tinggi nilai gotong royong dan saling membantu antar sesama serta taat beribadah. Ya, jadi kita saling membantu ya antar sesama. Ya, supaya terlaksananya kegiatan kita. Nah, kemudian di situ ada aset
finansial ya. Jadi adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Ya. Kemudian selain itu adanya paguyuban ya. Wali murid yang senantiasa siap untuk membantu menyukseskan kegiatan proyek dalam senam kreasi. Ya, next. Kemudian di situ ada tantangan. Ya. Jadi ada tantangannya ya. Nah, tantangannya ada 3. Karena kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember, ya, kemungkinan adanya kesibukan ya. Jadi di bulan Desember itu kita mungkin sudah semesteran ya. Jadi mungkin guru-guru sudah sibuk mengelola nilai, ya, hasil penilaian akhir semester ganjil ya. Dan guru-guru yang terlibat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan program tersebut, ya. Kemudian faktor cuaca, mungkin terjadinya hujan, ya, mengakibatkan pelaksanaan lomba senam dapat tertunda karena kita senamnya di lapangan, ya. Ya, kalau seandainya hujan, jadi kita laksanakan senamnya di kelas, ya. Ya. Tapi kalau tidak hujan, kita laksanakan di lapangan, ya. Kemudian kurangnya pemahaman rekan guru ya dalam melibatkan peserta didik. Dalam program ini baik suara, pilihan maupun kepemilikan. Artinya guru lebih banyak berperan ya ketimbang kebebasan pada peserta didik dalam menyuarakan keinginannya ya. Jadi pilihan dan rasa memiliki dalam mengerjakan proyek sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Ya. Next. Kemudian setelah tantangan ada solusi dan kemungkinan tantangan. Di sini ada 3 ya. Melakukan koordinasi dengan guru yang terlibat untuk mengatur waktunya, ya, agar tidak mengganggu proses pengolahan nilai. Ya, jadi kita ada kerjasama atau ada koordinasi dari guru PJOK bersama wali-wali kelas yang sedang mengelola nilai. Ya. Kemudian yang kedua, berusaha mencari referensi lokasi cadangan, seperti menyiapkan ruangan kelas untuk mengantisipasi jika terjadinya hujan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau seandainya hujan, jadi kita bisa di dalam kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman kepada rekan guru yang terlibat dalam program ini. Ya, mengenai kepemimpinan peserta didik, di mana guru lebih banyak memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan suara dari kegiatan yang ingin dilakukan. Ya, next. Habis ya? Ya, itulah tadi Bapak Ibu peserta didik presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini setelah saya membacakan tadi, ya, ada yang ingin bertanya, nak? Atau dari guru-guru atau dari peserta didik, silakan, nak. Setelah menyimak dari itu tadi. Oh ya, bentar, nak. Sebutkan siapa namanya? Oh ya, Kaila. Silakan, Kaila. Tadi dijelaskan ada keterkaitan antara pelajaran PJOK dengan pelajaran yang lain. Dengan contohkan dalam pelajaran apa, Bu? Oh iya. Terima kasih, nak ya. Ada
pertanyaan tadi dijelaskan tentang pelajaran PJOK itu berkaitan dengan pelajaran yang lain. Ya, ya banyak nak. Contohnya pelajaran SBDP. Ya, apa kepanjangan SBDP nak? Coba. Iya, seni budaya dan iya. Jadi itu nak di dalam PJOK kan tadi dijelaskan tentang senam kreasi. Jadi berkaitan dengan SBDP yaitu tentang seni tari. Mungkin ya, ya. Jadi kalau di dalam PJOK senam kreasi, kalau di dalam pelajaran SBDP menari ya, seni tari. Misalnya kan badan kita bergerak, tangan kita bergerak, ya pokoknya seluruh badan kita bergerak ya, supaya badan kita kalau bergerak tadi terasa sehat. Ya, bagaimana Kayla? Ya, contoh tari ya. Tari apa misalnya ya? Tari daerah, ya. Misalnya apa ya tari daerah? Laribu. Sayang Salaya apa ribu Bu? Ya, sayang Salaya boleh ya. Misalnya di dalam seni tari sayang Salaya. Sebenarnya Ibu ini bukan seni tari ya, tapi gimana ya? Sayang Salaya. Nah, jadi iya ya. Jadi tubuh kita bergerak. Intinya tubuh kita itu bergerak dari tangan, dari kepala sampai kaki. Begitulah pula dengan senam. Bagaimana Bu? Intinya seluruh tubuh Bu ya bergerak. Iya, benar sekali Bu Treenda. Ya. Jadi intinya seluruh tubuh itu bergerak, sama seperti senam. Ya. Ada yang lain mau bertanya lagi? Oh ya, silakan. Sebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, terima kasih Bu Hermalita untuk kesempatannya yang telah diberikan. Jadi ini materi ini sangat menarik ya Bu ya bagi saya, terutama juga untuk anak-anak. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senam kreasi, berarti kita mengkreasikan atau menciptakan senam yang sesuai dengan profil penguatan Pancasila. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, yang menciptakan atau mengkreasikan tari itu guru dan siswa meniru atau siswa sendiri yang menciptakan, yang mengkreasikan senam itu? Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Rizko, bagus atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengenai senam kreasi itu diciptakan oleh guru atau peserta didiknya. Di sini di dalam senam sebenarnya kita harus kerjasama, ya. Jadi antara guru, antara peserta didik kita berkolaborasi, ya, supaya terciptanya gerakan yang indah, ya. Jadi dengan guru, dengan kepala sekolah, tadi kan dengan staf dan peserta didik. Jadi intinya seluruh dewan guru yang ada di lingkungan SDN 1 Tanjung Agung ini. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.